Anies ngeles nggak nebang pohon Monas untuk bangun Formula E, malah ngibul selamatkan Monas dengan pasang karpet di bawah aspal. Omong apa to wan, bohong lu keterlaluan. Itu kan Formula E rencana akan digunakan di Monas. Nah, kita ingin menjaga supaya batu-batu Monas itu tidak dicabut. Caranya dipasangi karpet, terus di atas karpetnya dipasang aspal. Belum paparan tapi sudah mulai motong pohon. Ini yang mengejutkan kami. Dan tadi juga hasil rapat kita minta, bukankah ada peraturan kalau memotong satu pohon penggantinya harus 10. Nah ternyata dia juga tidak laksanakan itu. Kita sebenarnya persoalan ini kan terlepas dari persoalan itu, seharusnya memang Pemprov DKI itu menghentikan proses ini. Yang ingin kita kritisi adalah pembangunan Monas dengan nama revitalisasi ini yang melakukan penebangan pohon ini kan tidak ada urgensinya. Seret, adili, jebloskan ke bumi. Kenapa? Karena jelas-jelas melanggar undang-undang. Undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 pasal 89 ayat 1 masalah Monas. Ya. Pelanggaran tidak boleh orang mengganggu, ini kan lingkungan hidup jadi terganggu. 190 pohon, bayangkan saja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon Presiden Anies Rashid Baswedan lagi-lagi membuat pernyataan yang kontroversi soal penebangan pohon di Monas. Anies menepis anggapan keliru tentang sirkuit Formula E yang kala itu awalnya hendak dibangun di sekitar kawasan Monas dan dikait-kaitkan dengan penebangan 190 pohon di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Anies di acara Kick Andy Double Check di Metro TV Minggu malam 18 Juni 2023. Saat ditanya jurnalis senior Andi F. Noya soal penebangan 190 pohon di Monas hilang gara-gara keinginan Anies untuk menyelenggarakan Formula E di Monas, Anies bilang itu dua hal yang berbeda, tapi terjadi hampir di waktu yang bersamaan. Satu adalah uji coba aspal di kawasan salah satu ruas jalan Monas, dan yang kedua sedang ada renovasi Monas. Hal serupa itu jelas Anies juga lakukan di Paris di sekitar Menara Eiffel, di mana batu-batunya tidak diubah dan dipasang semacam karpet di bawah aspal. Melihat jawaban Anies itu, banyak netizen yang langsung menanggapi. Banyak netizen yang tidak suka dengan jawaban Anies yang justru berputar-putar dan terkesan ngeles bin aneh. Seperti yang diungkapkan akun netizen @piulo, nggak nyambung blas kini mau jadi presiden. Haduh. Kemudian dari @Anggara Leong, acara Bung Andi ini menguliti anus. Setiap pertanyaan yang ditanyakan jawabannya semua bulat. Gak ada yang tepat. Mau bilang gak ada manusia seperti ini, tapi kok ada gitu loh. Ampun, memang ahli kata-kata. Hal yang sama juga diungkapkan akun @BeagleJumper. Kata dia, omongan Anies bulat kesana kemari. Mana ada jalan batu dipasang karpet terus di aspal. Teknologi mana itu Pak? India. Aspalnya nggak akan kuat nahan panas dan downforce mobil balap Pak. Kemudian dari @Nazril Ram, pengen guyu tapi takut dosa. Muter-muter ngomong ujungnya habisi anggaran buat yang nggak jelas. Model gini mau maju RI1 bisa hancur Indonesia. Cukup Jakarta aja yang hancur, Indonesia jangan. Di mana-mana rancangan arsitek itu sebuah imajinasi dari yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana ceritanya itu bisa dijadikan alasan untuk motong-motongin pohon di Monas? Lalu alasannya ada renovasi karena ingin mengembalikan desain rancangan awal? Jujur saya bego soal yang begituan, tapi dengar statement Anies bukannya paham malah makin bego gitu loh ya. Sejak kapan ada karpet dipasang di bawah aspal? Memang renovasi itu merujuk pada Kepres nomor 25 tahun 95 tentang rancangan Monas yang seharusnya, yaitu merujuk pada rancangan yang dibuat arsitek Silaban. Tapi Anies juga melanggar Kepres tersebut karena berdasarkan keputusan Presiden nomor 25 tahun 95 tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pemprov DKI harus mengajukan izin terlebih dulu kepada Sekretariat Negara. Nah, pihak Kementerian Sekretariat Negara juga membenarkan bahwa pihak Anies tidak pernah mengajukan izin tersebut terkait proyek revitalisasi Monas.
Berdasarkan keputusan Presiden nomor 25 tahun 95 tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, perubahan kawasan Monas membutuhkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai oleh Mensesnek Pratikno. Jadi selain penjelasannya tidak sesuai konteks pertanyaan yang diajukan, terkesan muter-muter juga nggak jelas ya. Anies ngelanggar aturan juga, tapi kok masih mau ngeles. Ada sungguh memalukan, sok pinter tapi setelah ketahuan menabrak aturan, malah jadi menegaskan predikat gubernur terbego versi Google yang sudah viral. Bukan saya loh ya yang bilang, kali ini Anies bagai jatuh kepleset ke tanah lumpur bekas pohon yang sudah ditebang di kawasan Monas. Kini kok mau jadi presiden, bisa hancur Indonesia. Jangan-jangan jalan tol di bawahnya dikasih karpet. Bagaimana menurut Anda? Anies ngibulnya kebongkar, sebut kebetulan kunjungan ke Surabaya lalu nonton sepak bola. Faktanya Anies malah ditolak warga. Survei ogah milih capres Yaman. Yang tertinggi pilihan warga Surabaya itu masih ke Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ya. Nah itu pilihannya warga kota Surabaya, Ganjar Pranowo. Ganjar itu, ya nomor 1 ya? Iya. Tingkat elektabilitasnya 34,15%. 34,15%. Sebagai presiden jika pemilu dilaksanakan pada saat survei dilaksanakan tentunya ya. Anies Baswedan ini memang tidak tinggi, hanya 7,80%. Ya itu kira-kira begitu. Pemilih Nasdem, tapi di Jawa Timur yang kami voter pada saat itu kecil juga yang menjadi pemilihnya Anies Baswedan. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan momen menonton pertandingan friendly match antara Indonesia dan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hal itu disampaikan oleh Anies lewat akun Twitter pribadinya. Tapi ada yang aneh dengan cuitan Anies yang tiba-tiba berada di Surabaya dengan alasan ada kegiatan lain. Menurut Anies itu adalah sebuah kebetulan. Maka dari itu ia menyempatkan diri untuk ikut bersama-sama menyemangati timnas Indonesia agar mendapatkan hasil terbaik. Anies juga salut dengan kerja keras timnas Indonesia, mulai jajaran pelatih hingga pemain. Walau ditutup dengan hasil imbang, laga persahabatan itu menurut Anies menjadi momentum yang membahagiakan. Pertandingan itu kata Anies bukan hanya laga persahabatan biasa, tapi juga melambangkan hubungan yang erat antara bangsa Indonesia dengan Palestina. Anies juga berkomitmen untuk terus menjadi bangsa yang ikut memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Bagus memang jika Anies datang melihat dan mendukung Indonesia melawan Palestina. Tapi kenapa sih Anies tuh harus mengatakan pura-pura kebetulan berada di Surabaya dengan alasan ada kegiatan? Harusnya dia jujur dong kalau dia berada di Surabaya bukan karena kebetulan, karena memang sudah ada agenda resmi yang harus Anies datangi. Agenda tersebut adalah menghadiri acara silaturahmi ke kediaman Kiai Haji Muhammad Sofyan Al-Mursyid Thariqah Satoriah di Jalan Bogorami, Kelurahan Kecamatan Bulak, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023. Tapi bukannya disambut dengan baik loh, kedatangan Anies malah ditolak oleh pihak yang mengatasnamakan kelompok pemuda Bulak. Bahkan poster-poster penolakan Anies juga telah tersebar di WhatsApp grup warga Bulak. Poster tersebut bertuliskan, "Kami warga Bulak menolak keras tokoh politik identitas." Mungkin rencana Anies mencari massa di Surabaya awalnya dengan menghadiri acara silaturahmi ke kediaman Kiai Haji Muhammad Sofyan Al-Mursyid Thariqah Satoriah. Nah setelah itu melihat pertandingan persahabatan antara Indonesia versus Palestina. Kok dibilang kebetulan? Dan kalau dibilang kebetulan sih nggak mungkin ya, karena kemungkinan sih Anies sudah jauh-jauh hari memesan tiket pertandingan itu. Nggak mungkin juga Anies dapat undangan. Balapan Formula E yang dia banggakan saja dia nggak dapat undangan. Masa sepak bola yang nggak ada linknya ada yang ngundang? Halunya itu loh, tingkat dewa. Jadi Anies kemungkinan hanya mencari tempat kampanye lain yang memiliki massa banyak, yang tanpa mengeluarkan dana banyak, ia langsung bisa menjual citra sebagai calon presiden.
Dan pasti kita sudah tahu ya bagaimana masa Kadroners luar biasanya membela Palestina dan Anies langsung auto menungganginya. Ya di zaman keterbukaan internet, keterbukaan info, percuma juga di Surabaya, Jakarta atau dimanapun, infonya susah mau ditelikung. Yang jelek tetap saja kelihatan jelek, tetap banyak aja yang nolak. Bukannya mendapatkan limpahan elektoral atau dukungan setelah memanfaatkan kerumunan massa gratis, apa yang dilakukan Anies malah membuatnya seperti terbelenggu. Pergerakannya jadi sangat terbatas, malah jadi setengah-setengah. Anies sudah seperti gelandangan politik yang menjual dirinya sendiri keliling Indonesia agar dipandang sebagai capres potensial. Padahal mah nggak sama sekali. Terlebih koalisi perubahan sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya terlihat ya apa yang dilakukan Anies nanti dalam kapasitasnya sebagai calon presiden. Menjadi seperti yang diharapkan Nasdem atau malah membuat partai pengusung pertamanya itu semakin terjerembab, baik secara elektabilitas ataupun yang terdekat, secara posisi di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Jadi bagaimana menurut Anda?